Perkenalkan, nama saya Imelda Yuliani Billy. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND dari tingkat 3A. Di sini saya menampilkan video mengenai penyuluhan tentang ISPA. Tujuannya salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan kesehatan Indonesia Timur. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pada siang hari ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Imelda Yuliani Billy. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan IND. Baik teman-teman, sebelum saya memulai kegiatan penyuluhan pada siang hari ini, kita perlu perkenalkan diri satu persatu supaya agak akrab begitu ke depan. Dimulai dari paling belakang. Silakan teman yang paling belakang. Perkenalkan, nama saya Sonia Pega, biasa dipanggil Sini. Oke, Sonia. Baik, teman yang berikutnya boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Fitriani Aminah biasa dipanggil Fitri. Terima kasih Fitri. Yang berikutnya, Perkenalkan, nama lengkap saya Bayu Siana Jelita Rasiwara, biasa dipanggil Legi. terima kasih Legi. Ya, biasa dipanggil Santi. Terima kasih Santi. Perkenalkan, nama saya Fatimah Ruslim, biasa dipanggil Fatim. Terima kasih Fatim. Baik, perkenalkan, nama saya Lukas Nasino, biasa dipanggil Lucian. Terima kasih Lucien. Terima kasih teman-teman karena sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik teman-teman, waktu yang saya butuhkan dalam penyuluhan siang hari ini kurang lebih 20 menit. Sebelum saya memulai pada materi penyuluhan siang hari ini, saya sedikit bertanya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu ISPA? Belum. Soalnya, apakah kamu tahu apa itu ISPA? Tahu. Soalnya juga tidak. Jadi teman-teman, ISPA itu penyakit yang menyerang pernapasan, seperti batuk, pilek begitu. Jadi yang menyebabkan ISPA itu teman-teman virus dan bakteri. Penyakit ISPA itu menyerang dari saluran pernapasan atas seperti hidung dan sampai di paru-paru. Gejala dari ISPA itu sendiri yang pertama batuk, yang kedua itu keluarnya cairan melalui hidung, dan yang ketiga hidung tersumbat, yang keempat itu bersin. Apakah teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Hanya bersin saja. Bersin. Tapi kalau teman-teman mengalami bersin atau batuk begitu, teman-teman boleh pakai apa? Pengobatan itu seperti apa? Tidak ada tidak ada pengobatan. Minum obat. Apa saja biasanya. Minum Terus kalau teman-teman keluar dari rumah atau jalan-jalan begitu, teman-teman biasa pakai masker tidak? Tidak. Oh, ada yang pakai. Tidak enak kalau pakai masker tutup muka. Pakai masker juga banyak debu. Oh iya. Baik teman-teman, kalau sudah mengalami batuk atau bersin pilek begitu, kalau kita keluar rumah harus memakai masker supaya orang yang berada di sekitar kita itu tuh tidak tertular. Karena ISPA itu mudah tertular, dan tertularnya itu melalui kontak langsung seperti berjabat tangan ataupun kena percikan air liur begitu.
atau karena kamu bersih terus tidak tutup mulut, tidak pakai masker, nanti orang yang terdekat atau orang yang berada di depan kamu juga bisa kena ispa. Untuk pencegahannya sendiri itu ada 4. Itu yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua menjaga kebersihan perorangan maupun lingkungan. Dan yang ketiga, kalau misalnya di rumah ada bayi atau adik-adik kalian yang masih kecil itu usahakan untuk menjaga jarak dengan orang yang punya gejala ispa. Takutnya nanti tertular kepada adik kalian atau ponakan kalian. Terus yang terakhir itu menjaga gizi agar tetap seimbang. Dan itu saja informasi mengenai ISPA. Dan sekarang saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Baik teman Sonya, silakan Sonya mau bertanya apa? Di sini saya ingin bertanya, apakah penyakit ini tuh menular atau tidak? Kalau menular, cara penularannya itu seperti apa? Baik, terima kasih Sonya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Sonya. Saya jawab pertanyaan dari teman Sonya. Jadi, apakah ISPA itu penyakit menular? Jawabannya iya, ISPA itu penyakit menular dan cara penularannya itu melalui 2 cara. Yang pertama melalui kontak langsung dengan penderita ISPA, dan yang kedua itu melalui kontak dengan peralatan atau barang-barang yang milik penderita ISPA. Kontak langsung itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu seperti percikan air liur atau orang yang bersin di depannya teman begitu. Terus berjabat tangan juga bisa. Kalau untuk yang penularan tidak langsung itu melalui peralatan makan penderita ataupun barang-barang milik penderita. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Bagaimana teman Sonya? Terima kasih. Baik, terima kasih Sonya. Sekarang mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai ISPA. Fatim? Baik, terima kasih. Penyebab ISPA itu seperti apa? Terima kasih Fatim. Jadi itu ada 2. Yang pertama virus dan yang kedua bakteri. Kalau virus ada 2. Yang pertama adenovirus itu yang dapat menyebabkan kita pilek dan dapat menimbulkan penyakit pneumonia. Dan virus yang kedua itu rhinovirus, virus yang dapat menyebabkan pilek juga, tapi dia punya bentuk itu agak berbeda. Dan yang ketiga itu bakteri. Bakteri itu bakteri pneumococcus yang dapat menyebabkan penyakit meningitis. Bagaimana Fatim? Baik, terima kasih. Terima kasih Fatim. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya? Santi, silakan. Lebih baik yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kami kan ini tidak mau kita menyakiti. Ini cara mencegahnya
untuk tidak terjadi lagi seperti apa? Baik, cara pencegahan itu jika teman santri itu sudah mengalami batuk, pilek atau bersin, teman santri kalau berada di sekitar luar lingkungan atau dekat dengan orang-orang bisa pakai masker supaya teman terdekat atau orang-orang terdekat itu tidak tertular. Kemudian yang kedua itu teman santri juga mencuci tangan pada dengan 5 momen 6 langkah dan 2 cara. 5 momennya itu momen yang pertama sebelum makan, momen yang kedua setelah makan, yang ketiga itu setelah beraktivitas di luar rumah, yang keempat itu setelah keluar dari toilet, dan yang kelima setelah kontak langsung dengan orang-orang di luar. Mencuci tangan juga memiliki 2 cara. Yang pertama menggunakan sabun, dan yang kedua menggunakan hand sanitizer. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Saya Ibu teman. Baik, di sini saya akan bertanya bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Baik, kita langsung praktek sama-sama saja. Minta teman-teman untuk berdiri. Banyak. Yang tangan semua ke depan. Baik teman-teman, yang pertama baik, yang kedua ke depan. Yang ketiga foto. Yang keempat teknik mengunci. Yang kelima ibu jari. Yang keenam tukar gantian. Dan yang ketujuh di pergelangan tangan. Baik teman-teman, mungkin itu 7 langkah yang bisa dipraktekkan setelah sampai di rumah. Silakan duduk, terima kasih. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya? Baik, Sonya, silakan. Begini, saya pernah dengar ada beberapa yang bilang kalau batuk itu ada etikanya. Bisa praktekkan etika batuk yang benar kan? Baik, sekarang kita akan mempraktekkan etika batuk yang benar. Pertama itu menggunakan siku tangan. Teman-teman bisa ikuti. Siku tangan diangkat ke atas, akan menutup area mulut, baru batuk. Yang kedua bisa menggunakan masker. Dan yang ketiga bisa menggunakan tisu pada saat batuk. Ketika membatuk, tutup tisu di area mulut dan hidung. Setelah batuk, buang tisu ke tempat sampah. Selanjutnya mencuci tangan. Baik, itu saja. Mungkin masih ada yang lain. Saya mau tanya, Baik, silakan Fitri. kalau kami batuk lama-lama kayak sampai 1 minggu, 2 minggu Itu mungkin saja ispa, tapi bisa
langsung berobat saja untuk periksa apa supaya mengetahui itu apakah itu mengarah ke ISPA atau TBC. Tapi kalau kami biasanya ada yang batu-batu sampai panas tuh, itu kenapa? Itu mungkin karena infeksinya. Infeksi atau peradangan di infeksi di sekitar tenggorokan karena sering batuk atau batuk paksa-paksa begitu, maka tenggorokan mengalami radang sedikit. Terus ISPA ini kayak belum basah, kakak? ISPA itu beda dengan paru-paru basah. Paru-paru basah itu tuh tanda gejalanya tangan basah. Nah kalau ISPA tanda gejalanya itu batuk, bersin, keluarnya cairan melalui hidung tersumbat. Berarti itu sama saja dengan COVID, kakak. COVID kan juga begitu loh, batuk, pilek, sampai kakak bilang pakai masker, itu sama saja kakak dengan COVID. Beda. COVID dengan ISPA itu tuh beda. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya? Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya mau Baik tanya lagi. saja, silakan. Jadi begini, kalau misalnya kan tanda gejala yang tadi dijelaskan itu mungkin terjadi di keluarga kami di rumah. Apakah mungkin adakah penanganan sebelum dibawa ke tempat ke fasilitas kesehatan untuk periksa itu, mungkin kami harus kasih apa untuk meringankan dia punya gejala itu? Kalau untuk meringankan, kalau batuknya berdahak itu tuh bisa minum air hangat supaya dahaknya encer dan bisa dikeluarkan. Kalau punya kebiasaan mandi malam-malam, mungkin bisa dihentikan untuk sementara sampai gejala tersebut hilang. Atau misalnya kalau gejalanya tidak hilang, bisa langsung ke pelayanan kesehatan supaya bisa tahu lebih lanjut. Baik, bagaimana soalnya? Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baik teman-teman, untuk mengevaluasi kembali apakah penyuluhan saya pada siang hari ini berhasil atau tidak, sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman. Baik, teman-teman bisa menjawab saja sepengetahuan apa yang teman-teman terima dari penjelasan saya tadi. Yang pertama itu tanda dan gejala ISPA itu seperti apa? Kepada teman-teman yang tahu, silakan mengangkat tangan. Iya. Baik, silakan Fitri. Pertama itu ada batuk, habis itu pilek. Masih kurang. Mungkin teman-teman mau bantu. Baik, silakan Santi. Bersin. Baik. Silakan Fandi, hidung tersumbat. Baik, itu tanda gejala dari ISPA itu sendiri ada 4. Yang pertama itu batuk, yang kedua bersin, yang ketiga itu pilek atau keluarnya cairan melalui hidung, dan yang keempat itu hidung tersumbat. Terus yang kedua, apa yang teman-teman ketahui ISPA?
Mungkin teman-teman sedikit memahami mengenai ISPA dari penjelasan saya tadi. Mungkin Cindy tahu apa itu ISPA? Bagaimana Cindy? Saya mengetahui sedikit ISPA itu penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Baik, terima kasih Cindy. Jadi saya akan meluruskan. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung hingga ke paru-paru. Dan yang terakhir, saya akan bertanya bagaimana cara pencegahan ISPA. Mungkin teman-teman ada yang mesti mengingat mengenai penjelasan saya tadi, dan kita tadi juga sudah melatih beberapa teknik apa yang kita latih begitu. Sini silakan. Pencegahan ISPA yang pertama. Pencegahan ISPA itu yang pertama memakai masker, terus Lanjut. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu untuk menjawabnya. Yang kedua itu mencuci tangan Baik, dengan melakukan 7 langkah. yang ketiga. Yang ketiga itu menjaga jarak dengan orang-orang yang terkena penyakit seperti batuk, bersin. Dan yang terakhir, mungkin ada yang tahu yang terakhir itu. Dan yang terakhir itu menjaga gizi agar tetap seimbang dan baik. Menjaga gizi agar tetap seimbang itu teman-teman, seperti makan tepat waktu, terus porsi makan itu tidak boleh banyak, pas-pas saja. Terus yang ketiga, beraktivitas. Yang keempat, minum air minimal 8 gelas sehari. Baik, itu saja teman-teman penyuluhan saya pada siang hari ini. Sekarang saya akan membagikan leaflet. Leaflet ini teman-teman bisa bawa ke rumah untuk baca-baca saja. Teman-teman bisa melihat semua penjelasan saya tadi dari awal di leaflet itu. Baik teman-teman, itu saja penyuluhan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya. Selamat siang.